Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Masih terkait pertandingan Manchester United, kemenangan pertama di Old Trafford 1-0 menghadapi Wolverhampton Wanderers. Bukan permainan yang diharapkan ya oleh banyak fans tentu saja termasuk gua, tapi kalau melihat dari hasil tentu saja ini hal yang menurut gue harus disyukurin ya. Manchester United bisa mengawali dengan kemenangan. Karena berbeda dengan musim lalu, Manchester United bahkan harus menunggu sampai pertandingan ketiga di Liga ya kan, untuk bisa mengawali atau mendapatkan kemenangan pertama. Disebutkan di manunited.com kalau tuan rumah tidak tampil yang terbaik, tapi tetap mengawali dengan kemenangan. Terima kasih golnya Raphael Varane, ini merupakan gol kedua untuk klub melalui heading ya, assist dari Aaron Wan-Bissaka dan ya mendapatkan 3 poin. Tentu saja di akhir pertandingan juga ada drama ketika VAR ini ngecek situasi Andre Onana terhadap Sasa Kalajic, tapi diputuskan tidak ada penalti. Dan ya ada 10 menit stoppage time, injury time, dan akhirnya wasit Simon Hooper meniupkan peluit terakhir dan Manchester United mendapatkan kemenangan pertama. Berbicara ke MU TV, Erik ten Hag mengatakan kita menemukan cara untuk menang. Mereka lebih agresif, sebenarnya kita juga, tapi tetap kita akhirnya menemukan cara untuk memenangkan pertandingan. Ini apa yang kita lakukan, dan Anda bisa lihat bagaimana spirit dari tim dan keinginan untuk menang. Dan kita happy tentu saja. Saya sangat happy, saya sangat senang dengan kemenangan tentu saja, dan ini merupakan sebuah perjuangan. Ini tentang bagaimana bisa kembali lagi ke musim ini. Kita tahu kita harus berjuang untuk poin-poin kita dan juga untuk memenangkan bola. Ini bukan pertandingan yang bagus ya, tapi kita harus berjuang. Dan akhirnya kita menemukan cara untuk menang, dan itu yang kita lakukan. Erik ten Hag mengakui Manchester United tidak bermain bagus di pertandingan tadi, tapi dia tetap mensyukuri, dia tetap happy dengan hasil akhir. Ya, ada beberapa pertandingan tentu saja Manchester United musim lalu di mana Manchester United bermain bagus ataupun musim-musim sebelumnya ya, tapi tidak bisa meraih kemenangan. Dan inilah sepak bola. Gue tidak mau menyebutkan kalau ini kemenangan yang jelek, enggak. Kemenangan adalah sebuah kemenangan. Apapun bisa terjadi di sepak bola. Manchester United kesulitannya untuk bisa mengimbangi permainan rapi, permainan progresif, agresif, determinasi tinggi dari Wolves. Ada perbedaan kualitas di sana, terutama kualitas finishing, tapi Manchester United bisa bermain lebih efektif. Buktinya ya akhirnya Manchester United yang berhasil mencetak gol satu-satunya di pertandingan tadi, walaupun sebenarnya Wolves pun juga punya banyak peluang. Tapi sekali lagi menurut gue secara ringan amatiran, inilah pertandingan sepak bola ya, dan sering hal-hal unik seperti ini terjadi. Apinya kembali, kita kembali ke Old Trafford dan apinya kembali. Hubungan antara fans dan tim itu di sana. Kita tahu setiap pertandingan ini berat. Kalau Anda tidak mendapatkan, Anda ini harus berkorban ya untuk mendapatkan poin, dan kita berjuang untuk itu. Orang-orang juga melihat musim lalu dan juga dengan pre-season, tapi pre-season ini berbeda dan di Liga juga berbeda. Ya, gue melihat pre-season Manchester United belum meyakinkan, dan di pertandingan pertama tadi pun juga masih belum meyakinkan. Tapi apakah akan terus tidak meyakinkan? Belum tentu. Gue ingatkan sekali lagi, musim lalu Manchester United juga bermain buruk bahkan ya di 2 pertandingan awal, tapi akhirnya bisa finish bahkan di akhir di peringkat ketiga yang lebih tinggi daripada target yang ditetapkan. Artinya apa? Tetap harus ada kerja keras dari semua komponen tim. Wolves bermain bagus. Ya, mereka sangat rileks hari ini dengan bola. Saya pikir Wolves bermain sangat bagus. Anda tahu ketika Anda melihat performa mereka di musim semi ya, dan Anda juga lihat performanya sepanjang pre-season, lalu Anda mengikutinya, ini merupakan tim yang bagus. Dan keseluruhan mereka ini sangat berjuang, cukup bagus juga ya, sangat bagus, dan juga terus bersambung untuk berjuang, terutama di akhir-akhir pertandingan. Saya pikir ini tentu saja ada energi dengan pemain pergantian ya, artinya energi yang dibawa oleh pemain pengganti, dan ini sangat bagus. Saya melihat data dari musim lalu, dan ya kita ini merupakan tim dengan
pemain pengganti yang mencetak gol yang paling banyak. Ini tentu saja sangat bagus. Anda membutuhkan spirit karena ini tidak hanya tentang 11 pemain, tapi ini merupakan sebuah squad. Hal yang harus diperbaiki. Kita terlalu banyak memberikan hadiah-hadiah mudah kepada tim lawan, dan ini tidak bagus. Tapi Anda harus kembali ya ke musim ini, dan kita akan berkembang dari hal tersebut. Ketika Anda memberikan terlalu banyak hadiah dalam tanda kutip ke lawan, lalu Anda memberikan peluang mereka untuk melakukan transisi serangan balik, dan Anda harus mengikuti mereka. Tapi hari ini saya pikir kita mengimbangi lari-lari mereka, dan kita juga berusaha untuk hal tersebut. Ini merupakan clean sheet, dan itu memberitahukan Anda segalanya. Dan kita sekali lagi berada di Old Trafford, dan kita mendapatkan sebuah clean sheet. Ini bagus. Sekarang kita harus lebih bagus dengan bola. Ya, Manchester United sering kebingungan menurut gue, tidak bisa mendapatkan solusi secara konsisten. Bukannya tidak ada, gue nggak mau ngomong Manchester United tidak ada solusi. Oh nggak, itu seakan-akan kayak 90 menit Manchester United nggak ngapa-ngapain. Nggak, tetap ada solusi-solusi itu, tapi tidak secara konsisten. Manchester United buktinya ada solusi, ya mampu mencetak gol ya kan, tapi itu tidak bisa dilakukan secara konsisten. Bermain rapi tidak bisa dilakukan secara konsisten. Konsistensi ini yang gue singgung di awal musim yang lalu, dimana gue harapkan ini bisa lebih baik daripada musim lalu, tapi di pertandingan pertama tadi masih belum terlihat. Pesan di pergantian babak ya yang dilakukan kepada para pemain, Erik ten Hag mengatakan lebih calm, lebih terstruktur, lebih bagus, lebih rapi, terutama ketika berganti di antara garis-garis atau lines. Kita memiliki beberapa momen ya di antara ruangan, dan kita mendapatkannya. Kita berada di situasi yang berbahaya, tapi Anda juga terlalu sering kehilangan bola ya, memberikan hadiah kepada lawan, dan Anda kehilangan kontrol di pertandingan. Mengenai VAR, Erik ten Hag mengatakan ini sulit, tapi saya pikir dia sangat berani. Dia keluar dan bola disentuh sebelum Andre melakukan dive. Jadi saya pikir dia mendapatkan influence duluan si Andre Onana daripada sang lawan. Jadi VAR melihatnya, dan ini tentu saja untuk hal kita, dan saya sangat happy dengan poin yang didapat. Pemain Manchester United di babak pertama, Erik ten Hag mengatakan kan tadi pesan di babak pertama di antara pergantian babak ya, istirahat untuk lebih calm, lebih terstruktur. Sepakat gue, karena pemain Manchester United di babak pertama tampak terburu-buru bermainnya ya. Gue nggak tahu nih, kayaknya memang mental, hal psikis itu sangat terasa di pertandingan tadi, pertandingan pertama ya, dengan ekspektasi tentu saja tinggi dari para fans untuk tidak mengulangi apa yang terjadi musim lalu di pertandingan pertama, kalah di kandang sendiri, dan apa yang diraih musim lalu. Tentu saja fans ingin lebih kan musim ini, dan Manchester United menurut gua bermain di pertandingan terakhir ya, setelah semua tim sudah melalui pertandingan pertama dulu, dengan banyak tim yang musim lalu berada di papan atas, meraih kemenangan yang signifikan. Dan menurut gue nih mungkin ya memberikan juga semacam kayak pressure atau tekanan kepada pemain Manchester United tentu saja. Tapi ya ternyata mereka masih belum bisa menghandle secara bagus. Tidak semuanya, tentu saja ada beberapa pemain menurut gue yang tetap memiliki influence yang bagus. Tapi kan sepak bola ini permainan kolektif. Jadi ketika ada beberapa komponen di atas lapangan tidak bermain secara maksimal, ya permainan tim secara keseluruhan juga akan terpengaruh. Dan itu yang gue lihat di babak pertama. Ada beberapa sektor yang menurut gue harus diperbaikin. Gue sudah singgung di video sebelumnya. Tentu saja gelandang jangkar ya, Casemiro. Dan penyerangan sih, gue melihat bagaimana seorang Garnacho ini masih belum matang ya. Ada beberapa keputusan yang tidak tepat yang dilakukan oleh dia. Gue tetap menilai Marcus Rashford posisi terbaiknya ada di sayap kiri. Tapi ya situasi dengan tim Rasmus Højlund belum tersedia. Ini tentu saja juga memberikan pengaruh di keputusan yang dilakukan oleh Erik ten Hag beserta dengan tim kepelatihan Manchester United. Yang unik tentu saja kalau gua melihat bagaimana situasi dari bangku cadangan Manchester United ya, dimana sobat football nanti juga bisa ngecek kan di situ ada seorang Harry Maguire tentu saja masih duduk di bangku cadangan. Terlepas
kabar dia akan ke West Ham United. Lalu bagaimana ada Anthony Martial juga sudah tersedia di sana, tapi belum diberikan menit bermain oleh Erik ten Hag. Kurang lebih demikian pendapat Erik ten Hag mengenai pertandingan tadi. Bagaimana menurut Sobat Football United ya? Ada komentar mengenai tanggapan Erik ten Hag? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.